Sebetulnya Mail tuh membela. Jadi gini, pernah Mail satu hari dia ada nyerocos soal tuh anak, sama kakakku ditegur. Oke. Mail nggak boleh, itu kelewatan batas. Akhirnya dia berhenti gitu kan. Tapi niatnya Mail itu adalah, kan orang-orang dia bilang gini nih, akhirnya di kita dapat lawan yang seimbang adalah anaknya sendiri. Ya itu banyak komen. Iya kan? Nah akhirnya aku diam dong. Aku nggak mau lah ngelawan itu anak gitu kan. Kalau dan itu bukan tandingan aku lah. Kalau aku lawan, aku mau penjarakan anak itu pun aku bisa. Kalau aku mau hari ini pun aku bisa geret dia ke penjara. Tapi aku tidak lakukan itu. Makanya aku diam. Nah ketika aku diam, mungkin orang-orang di sekitar aku ini merasa sedih. Kok lu digituin nih? Padahal lo cari uang itu kayak apa kita tahu. Gitu kan. Sampai seharusnya Loli, dia harusnya bahagia. Kenapa? Karena waktu dia dilahirkan ke dunia, dia masih ada sosok seorang ayah. Dia masih ada nenek kakeknya. Jadi dia masih mendapatkan kasih sayang dari keluarga yang utuh. Anakku yang nomor 2, nomor 3 mana ada? Tapi Niki gini, tidak ada ibu yang sempurna pun tidak ada anak yang sempurna. Betul. Yang membuat kamu benar-benar sakit hati tuh apa? Siapakah karena statement yang tadi kamu bilang bahwa menyesal dilahirkan dari rahim kamu, atau ada lagi yang membuat kamu begitu sakit? Jadi ini kalau diruntutin, kenapa jadi huru hara lagi ya? Awalnya yang ngatain Mail itu kan sebetulnya Loli. Oke. Tahun lalu waktu masih di UK, waktu bersama satu keluarga yang nggak aku kenal itu. Dia ngatain Mail, babu apa segala macam, tapi Mail masih diam. Nah ketika Mail lagi lenggang, ya dia katain balik gitu kan. Jadi itu adalah akumulasi dari segala macam yang sudah Loli keluarkan waktu masih di UK. Dan akhirnya setelah dia pulang, nah baru sama si Mail diiseng-isengin kayak gitu. Terus Kak Niki katanya sampai hari ini Kak Niki masih suka bayarin hutang-hutangnya Loli, betul? Jadi gini, dia itu nggak tahu kenapa ya, mungkin mencontoh ibunya karena ibunya suka bayarin laki-laki. Betul. Ya kan? Tapi kan ibunya sudah settle. Iya. Ibunya uangnya udah banyak. Iya kan? Tapi ini anak tidak sadar bahwa dia lagi hidup struggling. Harusnya apa? Ketika dia memilih untuk hidup bebas, dia harusnya nunjukin dong ke ibunya, gue bisa lebih dari lo, gitu kan? Tapi enggak, dia dapat uang endorse, dia dapat uang apa, dia bayarin itu laki. Dari mana itu? Punya kok WhatsAppnya. Dari siapa? Ada lah, itu kan ibunya detektif. Harusnya dia tahu dong. Namanya ibu pasti Bayarin tahu. apa aja, misalnya Bayarin apa sih? Nih, ada transferan 60 juta untuk bayarin kuliahnya tukang semir. Ya kan, 40 juta, 20 juta, bahkan 2 juta untuk uang jajan pun ada. Itu nominalnya gede loh. Itu banyak, itu mana handphone nak? It's okay, nggak apa-apa, nggak usah. Biar dilihatin. Nggak apa-apa, Jadi Niki punya bukti. Jadi apa yang Niki keluarkan itu ya memang ada buktinya. Dan sebetulnya sakit hatinya gini, gila ya itu anak ngebayarin laki, tapi orang nagih utangnya ke sini. Banyak tuh yang nagih utang? Hampir 400 juta. Oh ya? Gitu. Jadi kan di TikTok nih mulai nih orang-orang yang pada TikTokers bikin viti-viti gitu kan. Sama anak diungkit itu kewajiban lu bayar utang. Yang makan itu uangnya bukan anak gua. Oh, kalau anak nggak apa-apa ya? Kamu bayarin Iya. akhirnya? Ya dibayarin diam-diam dan akhirnya kenapa jadi ngomong? Karena sebagai seorang ibu juga akhirnya tersulut, ngerti nggak? Kamu bayarin diam-diam? Iya, diam-diam. Akhirnya tersulut kayak, wah ini udah parah gitu kan. Lu tahu nggak, ibu lu di belakang selalu mengcover apapun tentang lu gitu. Tapi apakah harus dikasih tahu? Kan enggak, gitu loh. Terus semua nih TikTokers pada bikin VT ya kan. Itu tanggung jawab lu sebagai ibu. Sekarang saya balikin, tanggung jawab sebagai anak apa selain belajar? Gitu. Jangan dikit-dikit ibu yang disalahin, tanggung jawab seorang ibu. Ibunya ini sendiri loh cari uang. Pernah nggak kalian tahu? Aku minta tolong sama orang pakai belas kasihan menjual kesedihan, mana? Gitu. Kamu nggak pernah show itu ya? Gak ada. Kamu tahu kan? Mana ada, aku semua berjuang sendiri. Pinjem uang sama orangku nggak pernah. Gak ada uangnya sudah dijalanin gitu. Tapi alhamdulillah kedua anak ini askar karena selalu bawa rezeki yang berlimpah gitu. Kalau nggak ada dia, aku nggak tahu hidupku kayak apa. Makanya kalau ada yang bilang dikit-dikit materi, terus membesarkan anak tuh pakai apa kalau bukan pakai materi selain kasih sayang? Niki masih doain Loli nggak sih? Sampai detik ini tadi pagi bangun sholat subuh pun masih kudoakan. Apa doanya? Kalau dibilang aku hancur. Aku nggak besarin dia. Aku rawat, aku didik, aku kekang. Kenapa? Dia perempuan, harus dijaga mahkotanya. Sampai aku tahu 2 bulan yang lalu terjadi sesuatu yang besar di dia. Aku nggak bisa makan. Tapi
Tapi apakah aku harus bikin story? Gua nggak bisa makan guys, gitu. Karena gua lagi sedih No, guys. it's not you. Kan enggak. Kakak tahu lah, semua kakak tahu kan aku berjuang kayak apa. Aku nggak pernah minta dibela, gitu. Tapi jangan pernah ngatain aku. Aku ini punya anak bukan satu, aku punya anak 3. 1 hancur, 2 yang harus aku perjuangkan. Yang udah hancur sudah hancur. Kalau sudah aku relakan sudah. Jangan lagi aku diungkit-ungkit, dibawa-bawa sebagai ibu yang baiklah. Ngantarin, kalau aku nganterin anak, itu anak nggak mungkin bisa nginjek UK loh. Niki, apa